Oke, silakan. Untuk memberikan konteks, lu sama Irwan, pacar gue juga, udah menikah berapa lama? 26 tahun ini. Masa sih, Bo? Iya, Bo. Gue kan kawin tahun 99. Astaga. Oke, valid Itu tuh berarti. dibilangnya apa? Grey divorce. Grey Yes. divorce. Ih, ada lavender marriage, grey divorce. Kayak mau belanja cat tembok deh. Dulak sekali ah. Nah, salah satu kalau menurut gue yang kemudian diserap orang itu bahwa when you're not happy in this marriage, then that's it. Hmm. Nah, untuk si grey divorce ini sepertinya em, udah lama mempertahankan. Kemudian ada pikiran bahwa ngapain juga ya gue di sini. Hmm. Sekarang barulah gue berani dan bisa jadi pemikirannya gini, anak-anak udah gede. Hmm. Ya, anak-anak udah gede. Kayaknya tugas kita sebagai orang tua, tugas kami Iya. sebagai orang tua membesarkan anak udah kelar deh. Boleh Hmm. dong kalau memang we're not happy in this marriage, ya Hmm. udahlah, yuk kita cari aja suka-suka sama-sama. Ya udah, lebih baik Hmm. berpisah gitu. Hmm. Walaupun nanti lihat deh, istri itu suami ini keberuntungannya lagi kurang. Hmm. Istri yang akan ada di sana dan bisa jadi ya kenyataannya istrinya memang lebih kuat. Ingat ya istri, gue bilang sama nih anak perempuan. Ingat ya, apapun yang terjadi kamu harus tetap menghormati suamimu. Hmm. Kamu nggak boleh mentang-mentang karena kalian ada di dalam pernikahan ini bersama-sama. Nah, kepada kamu calon suami, jadi hidup kita tuh kan hanya sekali ya dikasih Tuhan ya. Hmm. Dan seumur hidup itu terlalu lama untuk dijalani dengan menderita gitu. Ouch. Sebenarnya kemarin kan janjiannya sama Iwet, udah deh nggak usah siaran, Iwet nggak bisa, ya kan? Tetapi aku pikir, pengen deh tetap siaran, pengen deh tetap ketemu sama geng duet, menemani mengawali hari Rabunya geng duet, ya toh? Nah, hari ini jadi aku akan siaran dengan satu teman aku yang bisa menemani dan menyapa geng duet. Wajahnya juga sudah tidak asing. Ya, coba selama menikmati siaran pagi hari ini, jangan lupa di tap-tap. Udah hari Kamis, tadi gue bilang hari Rabu. Selamat pagi Nur, Mel's Garden, Muliawan, Fremona, everyone di tap-tap layar TikToknya dan juga join fans club yang ada di atas ya. Oke, supaya konten-konten kita mendapatkan penonton baru, mendapatkan perhatian lebih, dan masuk ke FYP teman-teman lain yang selama ini belum pernah nonton. Kalau ketinggalan misalnya, aduh aku tuh nggak bisa deh bangun jam 7 sampai jam 8 pagi. Bisanya cuman nonton di platform sebelah aja. Bisa nonton di re-uploadernya Duet, ada Pusaka 9, ada Indonesia Meracau, bisa nonton di sana. Di mana aja teman-teman nonton, thank you so much sudah meluangkan 1 jam setiap harinya untuk menyimak obrolan kita berdua. Betul, memang biasanya Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 aku sama Iwet menyapa teman-teman, ya, kecuali kalau tanggal merah, kecuali kalau ada Iwet pekerjaan atau saya kerja, kita biasanya nggak siaran. Tapi hari ini saya akan janjian siaran sama Becky Tumewu ya. Sama Becky, aku udah kode-kode sama Becky. Dia bilang dia udah ready ya. Jadi kita tunggu kalau dia udah nongol ya kan. Nanti kita akan accept. In the meantime, saya sudah menyiapkan tea untuk menemani saya hari ini. Jadi gini ya, saya juga menerima DM dari beberapa teman-teman yang bahas mengenai merchandise-nya Duet. Kita say hello dulu sama Becky, baru kita bahas mengenai merchandise. Good morning.
Good morning. Sebentar aku nggak mau AC-nya tuh terlalu ini kan. Tuh, gini ya. Ah, Berarti kita satu size, kiri dan be- kanan. bener. Oke. Aduh, udah 2 minggu gue gak ketemu kamu. Apa kabar, Nich? Aku baik. Aku baik-baik saja. Coba nih, apa kabar juga semuanya? Geng Duvet, geng Duvet. Oh, lu udah rapi sih jam segini, yang? Kan gue nggak mau ini, nggak mau kesiangan. Jadi, oh ya, Oh, dan habis ini gue ada tuh rapi amat kak, rapi amat. Abis ini gue ada meeting. oh, oke, oke. Jadi daripada nanti terburu-buru ya kan. Jadi kan abis ini Betul. kan masih enak minum kopi, apalah ngobrol-ngobrol di rumah. Kemudian baru deh berangkat. Kan kalau Oke. di Jakarta kemana-mana 1,5 jam. Itu aku setuju. Kemarin aku juga salah prediksi ya ngelihat rute. Aduh, ini kayaknya Oh, deket ya dari tempat gue ya. Kayaknya 30 menit nyampe ya. Salah prediksi. 1 jam juga. gimana, Bo? Gue tuh kemarin ke Permata Hijau. Ih, padahal deket ya. Bener, bener. Iya kan? Iya kan? Bener, Iya, bener. 1 jam. Memang bener Mm-mm. kata 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 lo sekarang tuh kemana-mana kemacetan. Ya udah lu spare waktu aja 1,5 jam, 1 jam untuk di jalanan. Mendingan lo di tempat tujuan lu nunggu daripada lu marah-marah di jalan. Betul sih. Tapi nih ya, pada nanya tuh Iwet kemana? Ya, Tersinggung deh aku udah di hadapan di hadapan geng duet, tapi yang ditanyain Iwet. karena Iwet itu lagi riuh. Hari ini dia punya instalasi batik di Terminal 3 Oh iya. Soekarno-Hatta. Jadi teman-teman yang ada di sekitaran Soekarno-Hatta, mampir deh. Oh, sama. Tadi tuh gue tuh lagi ngejelasin ini, Bek. Apa? Kan Duet itu punya, kita suka bikin jualan merchandise nih. Kayak Ya, mug, ya, ya, terus piyama. Nah, ada beberapa ya. DM tuh yang mempertanyakan hal ini. Jadi gue pikir gue mau membahas. Teman-teman sekalian, gini ya. Pada saat kita memperkenalkan merchandise kita kan rasanya kita sudah menjelaskan kalau ini bentuknya PO. Hmm. Kita berasumsi teman-teman sudah memahami namanya PO itu apa. PO itu pre-order ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pesan, baru barangnya dibikin. Jadi perlu waktu untuk barangnya dibuat dan sampai di pintu teman-teman. Jadi kalau teman-teman DM ke saya nanya, Kak aku udah order, kok barangnya belum nyampe ya udah seminggu. Nah, aku bingung tuh. Atau kok udah 3 hari barangnya belum nyampe. Mungkin aku akan tegaskan sekali lagi, merchandise duet itu pre-order. Jadi dari waktu pesan sampai ke menuju tiba di pintu rumah teman-teman, butuh waktu dan proses ya. Pre-order. Kalau memang pengen yang buru-buru, berarti merchandise ini nggak cocok dengan kebutuhan teman-teman. Kamu pasif agresif ya? Apa Kalau tuh? kalau kata suami gue Apa? ke anaknya gini, tuh lihat emak lo pasif agresif, manis tapi gitu. Lah, lah, lu bilang dong sama suami lo. Lah kan gue ternak lo. Ya udah pasti sama lah. Oh, oh, kalau PO tuh ini ya, apa tadi? Pre-order. Pre-order. Gue tuh kebiasaan kali ya di kantor stok-stokan gitu kan, kantor restoran. Mm-mm. Kirain purchase order. Mm-mm. Pre-order. Jadi nanti begitu orderan masuk baru Ah, dibikin yang gitu. gitu. Jadi teliti sebelum membeli teman-teman semuanya, geng duet. Kalau mau sesuatu itu dipelajari dulu, ya. Ini apa? Gimana caranya? Nanti terimanya kapan? Apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu gitu? Teliti sebelum membeli. Membeli. Kayak iklan-iklan zaman dulu. Tapi speaking of membeli online ya dan memesan barang online. Lo gape nggak memesan barang online? Gape. Iya, Ya,
Maksudnya Gape banget. despite of kan banyak yang bilang ya kalau usia kita tuh nggak terlalu gape pakai digital belanja online. Gue tuh banyak loh teman-teman angkatan gue tuh yang nggak gape belanja online. Oh, gue suka sekali. Karena apa? Oh enggak, maksudnya bukan suka banget belanja online-nya, tetapi maksud gue bukan yang belanja impulsif. Oh beli ini beli itu. Ada sih sesekali tiba-tiba gue belanja TikTok aja gitu. Kayaknya oh kok ini bajunya lucu banget. Kok Hmm. kayaknya sepatu ini lucu banget. Kok ini tasnya lucu banget. Gue belanja gitu kadang-kadang. Oh, Dan oh, ada gagalnya. Jadi yang ya. biasalah kayak di waktu ditawarinnya kayaknya beda nih sama barang yang datang. Ada ya. Kayak gitu-gitu kan berarti kan ada keinginan secara impulsif banget gitu ya. Oh pengen ini langsung beli. Oh Hmm. pengen itu langsung beli. Kacamata. Lah kacamata. Eh, Coba kembar grup dong kita hari ini. iya, Tuh. ini tuh tiap kali gue pakai ini orang tuh pada nanya belinya di mana. Terus Iya gue tuh selalu bilang, kan? ini tuh yang beliin Becky dan ini kan lo beli online kan? Iya. Toko ijo. Toko ijo. Tuh, coba deketin. Lu punya tuh lebih doff loh. Gue punya tuh udah dapetnya mengkilap. Jadi aku itu ya geng duet asal tahu. Jadi kayak misalnya ketemu Dave. Kacamata lu lucu banget. Lo plus berapa? 1,5 bisa? Bisa. Nih, gue copot. Gue punya. Ya kan? Nah, nanti gue di rumah buka lagi. Beli Buka lagi. lagi gitu kan. Ya, daripada nah, sepil nama tokonya. Lupa udah karena udah lama dan sold out loh. Nggak Oh dapet ya? lagi. Beneran, nggak dapet lagi. Nah, anyway, jadi balik lagi ya ke belanja online. Jadi gue tuh gape belanja online. Dan yang paling gue bisa lakukan dan teman-teman gue bilang, ih lu jago ya Bek. Gue tuh beli tiket pesawat itu selalu online. Booking Oh. hotel selalu online. Why? Because I love to be in control, Dave. Oh. Karena kalau gue dulu kan kita punya agent, Ya. benar ya? Kita Hmm. punya agent. Nah, sekarang tuh gue udah jarang menggunakan agent travel, khususnya Iya. untuk hanya untuk yang beli-beli tiket ya, beli-beli Hmm. tiket pesawat. Nah, lo tahu dong, sejak Februari sampai sekarang aja gue udah ke Singaparna ya, berapa Hmm. kali? Ada kali Mm-mm. 14 kali. Mm-mm. Iya dong, Iya. 14 kali. Iya, 14 kali. Nah, gue selalu atur sendiri. Dan gue itu menemukan bahwa di aplikasi-aplikasi tertentu yang gue pakai aplikasi yang biru tuh ya, Mm-mm. yang biru. Hmm. Itu tuh gampang banget, Dave, untuk rubah-rubah penerbangan. Mohon maaf, dua-dua aplikasinya warnanya biru memang. Biru muda. Oh iya, oke. Got it. Ya, biru muda. Nah, jadi dua-duanya. Jadi gampang banget gitu. Oke. Kalau gue sih mau ngubah misalnya, aduh, gue kayaknya mesti pulang besoknya nih, atau Mm-mm. aduh, kayaknya lebih cepet bisa nih perjalanan gue, majuin kali ya gitu. Nah, palingan tuh tambah bayar 150.000 gitu. Atau kadang-kadang Oh. 75.000 saja. Karena mereka ada kayak apa sih tuh easy reschedule program gitu. Oh. That I just Gitu. know loh. Gue tuh soalnya biasanya di biru yang sebelah. Gue tuh di biru, nah biru yang sebelah, yang biru tuaan dikit, ya, itu yang belakangnya ada .com. Nah itu tuh lebih kaku dia. Banyak Oh. harga-harga yang lebih murah, tetapi no reschedule, no refund gitu. Hotel Hmm. pun demikian. Oke. Gitu. Nah, yang di sini nih, kalau hotel tuh emang kalau kita udah targetin yang lebih murah, itu Mm-mm. tuh biasanya memang no reschedule, no refund. Jadi Mm-mm. you have to be careful dulu nih, hati-hati Mm. dan mantep dulu, gitu. Mm-mm. Nah, ini kan ada yang bilang I like Agoda, ya. Nah, Mm. kalau gue, pengalaman gue nih, geng duet, Dave, kalau udah lewat yang si aplikasi Agogo,
Itu Hmm. tuh harganya tuh jebakan. Hmm. Kenapa? Karena mereka suka gini. Nah tuh bener tuh, Agogo agak ribet. Emang ada murah. Misalnya gini, gue book hari ini. Terus Hmm. dia bilang, you are not going to be charged today atau at this I- moment. Jadi lo nggak akan di-charge sekarang. Tapi begitu lo di-charge dengan embel-embel misalnya. Agogo itu kan bisa yang berpusat di Singapura, Hmm. bisa berpusat tiba-tiba lu di charge-nya dari Inggris, lu di charge-nya dari Amerika gitu loh. Hati-hati Mm-mm. nih ya. Jadi waktu gue di charge, loh kok harganya beda dengan waktu gue book. Oke, make sense gitu. Waktu Iya. lu booking mungkin dia kasih promo, terus dengan notifikasi you are not going to be charged today, misalnya lu baru Mm-mm. di charge minggu depan, saat Mm-mm. minggu depan lu di charge harganya udah berubah dan kita udah nggak ngeh. Iya, atau kurs, Oh. kurs. Ya, Iya, kurs. Nah, kalau tax, nah oke, kalau tax itu semua aplikasi pakai tax. ya. Sama ada tax, jadi hati-hati juga, jangan terlalu tergoda dengan, wah ini murah banget. Cek dulu, kalau gue biasanya ngebandingin harga, gue isi betul-betul sampai keluar harga yang harus dibayar. Iya, betul. Gitu ya, sebelum lu memberikan informasi pembayaran atau lu melakukan pembayaran. Nah itu kan ada tuh. Nah cashback program juga tuh ada efek. Nah si aplikasi.com itu yang Hmm. apa namanya yang tadi biru tua. Nah itu Heeh. banyak cashbacknya. Jadi Oh. kalau di Traveloka itu di Traveloka ngumpulin poin, ya Allah, udah belanja segitu banyak gitu ya. Poinnya baru 8.250 gitu misalnya. Ya, kan berarti kalau lo pakai potong cuman kepotong 8.250 rupiah loh. Nggak Ya kan? berarti banget ya. Nah, kalau di tiket.com ya, itu tuh kalau cashback bisa 250.000 misalnya. Jadi kalau sadar, gue nggak sadar sih waktu itu, loh kok ternyata poin gue banyak banget. Gue mau pesen hotel, sama nih harganya persis sama di dua-dua aplikasi. Tetapi di aplikasi si.com ini, gue ternyata punya cashback senilai katakanlah 725.000. Yang gue kumpulin juga nggak berasa gitu. Oh ya udah, waduh itu gede banget sih. Oke. Kalau potongannya sampai segitu gitu. Berarti coba ya, kita menilik dari kacamata customer ya. Ya, aku tidak akan sebut merek lagi. Tadi juga aku sangat bijaksana kok tidak menyebutkan merek. Sekarang nggak sebut lagi ya, but you know what I mean gitu. Yes. Ya. Ini menilik dari kacamata pengguna dan customer gitu ya. Lu tuh sebagai customer ketika lagi memilih menggunakan aplikasi traveling untuk booking pesawat, hotel gitu. Lu tuh seneng service yang kayak apa sih dari aplikasinya yang membuat lu memilih ini nih yang akan gue pilih. Gue akan setia sama aplikasi ini. Apakah poin tadi tuh potongan poin, cashback kah, godaan harga flash sale kah, atau easy reschedule kah? Prioritas lu tuh apa? Kalau gue setelah gue menjalani sekian lama, gue yang fasilitas yang paling gue suka, fitur yang paling gue suka itu easy reschedule-nya itu. Ya, easy reschedule dan tentunya harga. Gitu, harga. Jadi ada kan aplikasi-aplikasi yang begitu lo mau melakukan perubahan, lo bingung gitu. Harus kemana gitu. Ya kan, harus bagaimana gitu. Nah itu tuh yang juga harus kalau buat gue akhirnya itu tuh ya yang gue pilih gitu, kenyamanan tersebut. Oke. Kenyamanan reschedule berarti sebetulnya mungkin terpulang lagi kepada kebutuhan ketika kita lagi booking dan apa yang kita cari ya. Iya, iya. Jadi ada juga fitur-fitur yang kayak gini loh, Dave. Misalnya lo bayar 100.000 ekstra, tapi begitu lo perlu cancel atau lo perlu reschedule, lo bayar 0.
lo perlu cancel, lo balik refundnya 100%. Tetapi Mhm, biasanya semakin mahal tiket lo, itu mhm. ya biaya itu pun juga semakin mahal. Kadang-kadang kita jadi nggak rela juga gitu. Jadi kalau gue, pokoknya gue kalau ngelakuin pemesanan-pemesanan untuk perjalanan itu sambil berdoa, geng duet ya, sambil berdoa. Biarlah semuanya lancar, janganlah ya terjadi perubahan-perubahan apalah 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 gitu. Oke. Kalau belanja bulanan, lo tipe yang belanja bulanan menggunakan Oh, aplikasi online atau lo masih konvensional? nah sekarang gue pakai aplikasi juga. Sekarang tuh as in baru tahun ini lo mulai. Yes. Kalau Oke. tahun lalu mungkin gue udah, oh ada yang kurang ya udah deh online Hmm. aja. Oh ada yang kurang, online aja. Nah tapi sekarang gue lebih banyak kayak misalnya mbak-mbak di belakang, bu ini habis, bu ini habis, bu ini habis, bu ini habis gitu ya. Kalau gue Mhm, lihat, waduh banyak nih gitu kan. mhm. Dan kalau memang katakanlah gue nih nggak khusus-khusus pengen ke supermarket gitu ya, ya udah gue belanja online aja. Itu Oke. tuh yang aplikasinya kayaknya biru Lima, juga ya. biar iya. Kenapa semua aplikasi ini warnanya biru? Yes. Yang Iya, hurufnya iya. lima belas "heeh", menit, 15 menit nyampe ya. karena dia Oh, punya kayaknya dia punya stok di mana-mana. iya benar, benar. Nah, gue baru berkenalan dengan aplikasi itu kayaknya Hmm, 3 bulan ini. Heeh. hmm, Iya, iya, iya. iya iya iya. Aduh itu sih gue beli nih ya, gue beli air soda. Soalnya kita tuh di sini peminum air soda. Oh, Gitu. Jadi gue sekali beli kan kayak 12 kaleng, 12 kaleng kan berat nih. Kalau kita iya. kalau kita ke supermarket, Supermarket. apalagi kalau supermarketnya di dalam ini, di dalam apa tuh mall, Mhm, di capek deh, ya mhm, kan? Jadi mhm. udah online aja. Oke. Tadi kan di awal-awal pada nanya ya, gape apaan, gape apaan. Gue nggak sadar loh untuk nggak ngejelasin. Memang itu istilah slang 2000-an kayaknya ya, Say. Iya Gape tuh jago, jago Heeh. bisa gitu, mampu. Gape, Heeh. ih gila dia gape banget gitu, bisa Lihai, banget. lihai. Lihai, lihai jago gitu. Kemudian kayaknya Heeh. familiar gitu, gape. Heeh. 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 Eh, gue sama Becky ini sama seperti teman-teman dan sahabat yang lain ya, sama seperti geng duet sama sahabat yang teman-teman yang lain, pada suka kirim-kiriman konten kan di DM ya. Iya. Konten terakhir yang gue kirim, yang gue inget gue kirim ke Becky itu adalah berita perceraiannya Nicole Kidman dengan siapa pun nama suaminya? Ini kan apa namanya si eh, anak Kid, band itu kan? Kid Urban ya. Iya, Kid Kid Urban, Urban. anak band Duila kayak temen sendiri. Kid Urban. Iya 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 Kid Ya, Urban. Kid Kid Urban. Urban. Setelah sembilan Mm-mm. belas tahun menikah. Iya. Iya kan? Mm-mm. Oke. Nah, gue sengaja mau bahas ini sama lo. Karena Tapi kayaknya itu banyak ya, Dave. benar. Sekarang tuh banyak. Kayak lagi meledak gitu. Meledak. Oke, silakan. Untuk memberikan konteks, lo sama Irwan, pacar gue juga, udah menikah berapa lama? 26 tahun ini. Masa sih, Bo? Iya, Bo. Gue kan kawin tahun 99. Astaga. Oke, valid Itu tuh berarti. dibilangnya apa? Grey divorce. Grey Yes. divorce. Ih, ada lavender marriage, grey divorce. Kayak mau belanja cat tembok deh. Dulak sekali ah. Nama-nama, ya kan? Nama-namanya kayak cat tembok, ih, lavender marriage. Oh wow, gitu pasti keungu-unguan apa gitu kan. Grey divorce. Abu-abu nih, kayak kayak ini nih, kayak rumah gue kan, grey-grey gimana gitu. Oke. Ah, Tapi that's true. yes. Grey divorce itu gue lagi banyak, ya banyak lihat di bintang Hollywood, banyak lihat di artis kita juga, banyak lihat di circle kehidupan kita juga. Pengen tahu aja komentar lo. What's your take on that?
Dave, tapi ditanya nih, Grey divorce naon atuh gitu kan? Coba diterangin dulu, diterangkan definisi Grey divorce ala Dave Hendrik. Mungkin gampangnya gini ya, yang grey divorce itu ketika kita udah beruban, kita cerai. Udah, kenapa Nah, disebut grey? Karena rambutnya udah beruban, udah nini-nini, udah aki-aki, udah ubanan, baru pisah. Gitu. Jadi di atas betul. umurku, mungkin di atas usia 40, 50, baru memutuskan untuk bercerai dan berpisah. Gitulah kira-kira. Mm-mm. Bener nggak? Oke, ya, seperti itu. Hmm, Jadi banyak yang kayak gitu. Nah, menurut gue atau hmm, ya POV gue. Jadi gini sih, kalau menurut gue, kalau dulu itu kan perkawinan tuh harus dipertahankan. ya. Ada pemikiran demikian, betul ya? Eh, Walaupun sebenarnya kalau gue percaya memang ya namanya pernikahan itu harus dipertahankan. Karena apa? Kembali lagi kepada komitmen. Hmm, Kecuali ada hal-hal yang terus terjadi. Jadi kalaupun mau bercerai, apa nih alasannya? Nah, kalau lo bercerai karena ada atau mengambil jalan keluar bercerai gitu, berpisah karena adanya perselingkuhan berulang, hmm, ya. Kenapa gue tekenin di sini perselingkuhan berulang? Kalau pernah terjadi perselingkuhan, wih, pakai topi. Kalau terjadi perselingkuhan, enggak tahu apapun sebabnya, kalau bisa dibicarakan dan kembali lagi kepada komitmen, saling memaafkan, rekonsiliasi, dan walaupun berat akhirnya berjalan dan akhirnya baik, ya udah. hmm, Tetapi kalau itu sekali, ya sekali kapok. Nah, tapi kalau perselingkuhan udah sekali rekonsiliasi terjadi lagi, pihak hmm, yang itu aja ya yang melakukan ya, terjadi lagi, bayan lagi, terjadi lagi, dimaafkan lagi, terjadi lagi, itu namanya udah bawaan hmm, gitu. Yang memaafkan either lu mau tutup mata aja dan hmm, menjalani mencari kesenangan lu sendiri ya di dalam perkawinan tersebut, atau ya lu get out from there. hmm. Itu menurut gue tuh bisa terjadi. Oke, bila itu terjadi. Nah, yang kedua adalah bila ada KDRT. Oke. Hmm, Nah, selain itu mestinya lo tuh kembali kepada komitmen perkawinan dan you have to work on that, gitu, hmm, on your marriage, oke? Nah, itu kan pemikiran dulu ya. hmm, Tapi hmm, kan sekarang orang tuh lebih terekspos kepada cara cepat. hmm, Dan ini bukan salah ya, Dave. hmm, Kita kan sekarang diajarin untuk lebih diri kita ini nomor satu. hmm. Benar ya? Diri kita nomor satu, kepentingan kita nomor satu, happiness kita yang paling penting. Kita hidup jangan buat orang lain, tetapi yang utama itu adalah buat diri kita supaya diri kita bisa jadi bisa jadi orang yang utuh Hmm, dan berguna, hmm, berkontribusi untuk orang lain. Nah, itu kan ininya ya, apa dasar pemikirannya. Nah, salah satu kalau menurut gue yang kemudian diserap orang itu bahwa when you're not happy in this marriage, then that's it. hmm, Nah, untuk si Grey divorce ini sepertinya em, udah lama mempertahankan, kemudian ada pikiran bahwa ngapain juga ya gue di sini. hmm, Sekarang barulah gue berani, dan bisa jadi pemikirannya gini, anak-anak udah gede. hmm, Ya, anak-anak udah gede. Kayaknya tugas kita sebagai orang tua, tugas kami iya, sebagai orang tua membesarkan anak udah kelar deh. Boleh hmm, dong kalau memang we're not happy in this marriage, ya hmm, udahlah, yuk kita cari aja suka-suka sama-sama. Ya udah, lebih baik hmm, berpisah gitu. hmm, Walaupun ada mungkin satu pihak aja yang seneng atau memang dua-dua pihak. Ya udah, yuk mari gitu ya. Karena hmm, udah ngerasa kok komunikasi udah nggak jalan, hmm, nggak tahu ya hubungan seksnya masih oke atau enggak. hmm, Biasanya
orang-orang yang sudah memasuki usia tertentu, seks is not really like the thing anymore. Gitu, ya kan? Nah, tapi kan ngobrol udah enggak, mungkin ngelihat pasangan juga udah begitu-begitu aja, sikapnya ya dingin-dingin aja, sama-sama aja, badan ada bersama, tetapi ya bisa jadi you are Nggak not ada kagak. laughing at my joke anymore gitu ya. I am not interested in your in the reasons why you laugh anymore gitu. Kita udah nggak ketawa sama-sama lagi, kita nggak having fun sama-sama lagi gitu. Ngapain? Nah, kalau gue ngelihatnya gitu, satu kayak telat sadar. Kalau dulu juga dulu tidak terekspos terhadap oh bisa ya begini ya. Nah, sekarang terjadilah gitu. Nah, tiga ya dengan alasan yang bermacam-macam. Biasanya alasannya adalah hubungannya sudah tawar dan Oke. masih ada sisa hidup nih yang bisa dinikmatin. Ngapain gue nikmatin yang tawar gitu loh. Ya, Iya. walaupun katakanlah hidup gue juga gue gak nyari pasangan baru, tetapi ngapain punya pasangan kayak nggak ada pasangan gitu loh. Nah, kalau gue ngelihatnya kayak gitu. Iya, gue setuju sih dari pembahasan yang di media yang gue baca tuh rata-rata alasan grey divorce itu juga yang terakhir sama yang kedua tadi. Udah numpuk gitu ya, dan juga bisa jadi akumulasi semuanya seperti yang lu bilang. Problemnya udah numpuk bertahun-tahun, di shrug it under the carpet for the sake of children. Sekarang anak-anak udah gede, masih ada sisa usia. Masa iya sih gue mau melewatkan hidup gue begini-begini aja? Nggak dong, I still want to pursue and enjoy life as myself gitu kan. Dan nggak ngomongin benar atau salah ya teman-teman ya, geng duet Iya, iya, sekalian ya. iya. Ini nggak ngomongin benar atau salah gitu ya. Karena Kita cuman melihat ya, kenapa yes, sekarang kok banyak yang demikian gitu. yes, betul. Eh, nah, bicara mengenai perceraian juga ya, kan belakangan juga ramai tuh back, at least di acara gosip yang gue bawain kan gue suka jadi ngeh tuh, oh artis-artis sekarang yang cerai alasannya ini ya, cerai karena alasan ekonomi. Hmm, Oke. Eh, ya, ada yang cerai karena ternyata tidak dinafkahi oleh suami ya. bertahun-tahun, terus akhirnya udah nggak kuat, terus bye gitu ya. Ada yang suami menceraikan istrinya karena dia merasa bahwa dia udah nggak bisa provide the wife gitu. Nah gue Istrinya cuma, terlalu royal gitu ya. iya. Ada juga yang sebenarnya istrinya nggak royal, istrinya baik-baik aja. Tetapi Istrinya suaminya udah ngerasa nggak mampu menafkahi istri. iya, iya, iya gitu. Gue cuman mau bilang dan itu kan jadi diskusi di anak-anak muda sekarang yang terus akhirnya berkembangnya ke gini loh, Bek. Emang emang menikah itu mahal ya. Terus kan banyak diskusi yang gini, kalau lo belum mampu menghidupi diri lo sendiri, jangan berani-berani kawin deh dan berusaha dan eh, berjanji untuk menafkahi anak orang gitu. Gue cuma pengen Iya, tahu iya. apa pendapat lo mengenai faktor ekonomi dalam kelangsungan pernikahan. Oke, pendapat gue ya. Dave, banyak yang nanya, ini Becky Tumewu ya? Iya, ini Becky Tumewu. Gue ngerti arah pertanyaan lo semua ya, geng duet ya. Jangan lupa di tap-tap ya, kita masih punya KPI 1 juta love ya, 1 juta. tombol Oke. hatinya sama tombol fan clubnya tuh di atas yang hati orange. Kalau bertanya ini siapa, ada namanya Dave Hendrik Becky Tumewu Oh ya, iya teman-teman bener. bisa baca ya. Kayak Tapi lagi gue meeting ngerti, online. Ember, lu bisa baca. Tapi gue ngerti, karena mungkin di halaman sebelah ada orang yang mirip Becky. Jadi lu bingung, ini tadi siapa yang gue lihat ya? Ini siapa ya? Beda orang, sis. Yang ini kacamatanya sama sama Dave. Ada yang nanya lagi, kalian kacamatanya sama ya? Iya, saya suppliernya. Saya supplier dia. Saya dropshipper. Oke. Kepada ini ya, kepada apa? Kok kepada kayak kepada Bapak Dave Henry kami persilahkan. Kenapa kepada? Kebiasaan ya Mengenai. ini.
mengenai hal ini menarik banget dan sebenarnya ini bukan masalah yang baru timbul sekarang loh. Oh, Oke, ini bukan masalah yang timbul sekarang, tetapi sekarang jadi lebih marak dan menurut gue juga perempuan-perempuan sekarang lebih berani untuk mengambil keputusan. Kalau mereka nggak happy, mereka tidak merasa dipenuhi, mereka tidak merasa bahwa, kok gue jadi kerja sendiri dan kok gue jadi providernya, dikatakan di sini financial abuse. Yes, benar, ada ya faktor tersebut rasanya gitu. Kemudian mereka, aduh, jangan, ngapain gue capek, pergi gue, gitu ya. Oke, nah gini. Gue jawab dengan cerita ya, Dave. oke. Aduh. Gue jawab dengan cerita. Jadi dulu gue kan punya kantor. Nah, sekarang gak punya lagi. Dulu kan gue punya kantor. Nah, di kantor gue banyak anak-anak di kantor itu yang cukup deket lah sama gue. Gue tuh kayak ibu buat mereka. Nah, salah satu ada yang mau menikah, laki. Oke, laki. Gue lihat dia suka cerita sama gue. Oh ya, ini pacar aku Bubek, kayaknya kita mau nikah, bla 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 bla. Nah, gue melihat bahwa pasangan ini perempuannya nih membangun karir di perbankan. Oke. Oke, jadi gue melihat ada potensi perempuannya akan lebih hebat dari lakinya. Ya, oke. Nah, banyak ya teman-teman kondisi demikian. Lebih hebat dalam arti ya potensi mencari uang ya, potensi earning money, oke? Nah, jadi waktu suatu hari anak buah gue ini bilang, Bubek, aku pengen ketemu Bubek, kita mau antar undangan dan aku ingin memperkenalkan calonku. Datanglah mereka bertemu dengan gue. Oh, ini calonnya, gue udah sering denger, gue sering lihat di media sosial, gue tahu dia kerja di mana, dan gue tahu bahwa di perbankan itu ada jalur karir yang kalau terbangun dengan baik itu akan wow ya. Nah, jadi pesan gue adalah, kalian berdua ya, boleh ya Bubek kasih insight. Oh ya Bubek boleh, itu justru yang kita harapkan. Oke, gue bilang kalian berdua udah saling memilih. Dan sebentar lagi kalian akan berjanji, berkomitmen bahwa kalian akan menjalani perjalanan baru ini bersama-sama. Menikah, nanti punya anak, artinya kalian akan membangun keluarga kecil kalian. Mau kecil mau gede terserah lu, tapi pasti dimulainya kecil dulu. Nah, sekarang kalian udah saling terima masing-masing. Kamu pasti tahu kondisi pekerjaan suamimu, kamu juga pasti tahu kondisi pekerjaan istrimu. Dalam kehidupan perkawinan akan ada momen-momen suami memang by default dia menjadi provider utama. Oke? Dia yang mestinya menghidupi semuanya. Tetapi ada momen-momen di mana nanti lihat deh, istri itu suami ini keberuntungannya lagi kurang. Istri yang akan ada di sana dan bisa jadi ya kenyataannya istrinya memang lebih kuat. Ingat ya istri, gue bilang sama nih anak perempuan, ingat ya, apapun yang terjadi kamu harus tetap menghormati suamimu. Kamu gak boleh mentang-mentang karena kalian ada di dalam pernikahan ini bersama-sama. Nah, kepada kamu calon suami, sama kondisinya kamu tuh bisa akan drop dan istrimu ini yang akan ya kuat ada di sana dan mendampingi kamu, dan bisa jadi ada momen-momen she is going to be the provider ya in the family. Yes, kamu jangan kecil hati kemudian menjadi insecure dan jadi jahat sama istri kamu. Bilang gitu ya. Jadi apapun itu kalian bicarakan, termasuk soal keuangannya, gitu. Dan terima kalau kadang-kadang ada momen suami lagi kurang beruntung, istri yang tegakkan
keuangan rumah tangga. Loh, kalau nanti ya suami udah kembali lagi, ya udah kalian kembali menjadi partner. Boleh nggak kalau kita bergantung aja sama istri? Ya bisa aja, asal memang dibicarakan, disepakati, dibagi. Dan siapapun yang menjadi ya soul atau main providernya, provider utama, ya enggak boleh ngerasa bahwa gue nih, karena gue yang providernya, gue yang paling berkuasa. Nggak bisa. Bicarakan gitu. Nah, jadi Dave, itu yang gue sampaikan kepada mereka, oke? Nah, apakah gue pernah ngalamin di dalam kehidupan perkawinan gue? Sering. Saat ini Bukan cuman pernah, sering gitu. sering. Dan bisa jadi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan gue. Sekarang terutama. Lah, suami gue sakit. Kanker. Ya kan? Emang udah, ya sebelum sakit pun suami gue udah pensiun dini kan. Nah, tapi kan masih ada aktivitas gitu, ya kan. Nah, jadi kalau sekarang, ya kan kita janjinya apa? Kan janjinya dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat, ya kan. Dalam segala situasi, itu janji gue ya. Janji gue berkomitmen di hadapan Tuhan yang gue percaya gitu. Nah, jadi ya pada akhirnya kalau menurut gue di dalam suatu perkawinan ya, geng duet, kita tuh harus saling memelihara. I will take care of you and please you also take care of me. Pemeliharaan itu ada beda-beda. Gak apa-apa, gue yang pelihara keluarga ini dari segi keuangan. Tapi lu pelihara gue juga ya, berikan kekuatan pada gue misalnya, ya kan? Dan yuk kita pelihara situasi ini bersama-sama misalnya. Jadi tetap kondusif, tetap gak ada yang merasa kayak kok gue susah sendiri, kok kayaknya gue berat banget hidup gue ya gitu. Karena di saat gue lagi berat, rasanya memikul segala sesuatunya, tapi lu ada di sini bersama gue dan lu kasih gue semangat gitu, kekuatan. Nah, itu juga merupakan bagian dari menurut gue ya, kerjasama dan relationship di dalam suatu pernikahan gitu. Jadi selama lu bisa memelihara ini dan kompak berdua, pernikahan lu pasti akan baik-baik saja. Oke. At the end gitu. Tapi kalau memang ya, wah ini udah keterlaluan nih, lu bisa kerja tapi lu memilih nggak mau kerja, lu terus lu seenak-enaknya, lu nggak ikut prihatin, lu nggak ikut mikirin, lu nggak nanyain gua, lu kurang ajar lu ya. Nah itu kan kembali lagi kepada penilaian masing-masing gitu. Dan kalau lu punya KPI lu sendiri terhadap your relationship, and ya lu bisa menilai orang yang lu pilih ini kok ternyata begini banget ya. Ya itu hak lo sih untuk pergi. Dan bisa jadi banyak yang masih muda merasa bahwa oh gak bisa, I deserve so much better than this. You go. You go girl. Gitu. Itu pertanyaan, ada Rose yang bertanya gini, gimana situasinya kalau seperti ini? Suaminya sudah 13 tahun tidak berusaha untuk kerja. Itu kan mungkin sama seperti apa yang kamu bilang ya. Beda cerita tuh kalau mungkin suaminya memilih untuk nggak bekerja, padahal bisa bekerja dan ada kesempatan. Ya nggak sih? Betul, itu betul. Gue juga nggak suka, maksudnya ngelihat kayak kok enak banget ya orang-orang ini gitu. Sementara istri-istri pada wah ya kan, pada gila-gila, hustling dan lain-lain. Nah, gue juga nggak suka ngelihat yang begitu. Jadi kalau masih bisa dibicarakan, coba di encourage ya, dibicarakan. Tapi kalau enggak ya boleh
menurut gue boleh dipertimbangkan untuk keluar dari situasi tersebut daripada lelah banget sampai akhir hidupnya, gitu kan? Jadi gue tuh pernah pernah dapet quote ini ya Dave ya. Gue pernah ngomong sekali lancar, tapi habis itu kok gue lupa ya. Jadi hidup kita tuh kan hanya sekali ya dikasih Tuhan ya. Dan seumur hidup itu terlalu lama untuk dijalani dengan menderita gitu. Ouch. Ya, menderita kan beda-beda ya. Untuk lo menderita lo beda. Untuk gue menderita itu kayak gini. Untuk lo tuh menderita tuh kayak gini. Ya untuk geng duet juga ya masing-masing punya KPI deritanya sendiri gitu kan ya. Nah jadi balik lagi ke masing-masing. Ingat ya, hidup tuh cuman sekali. Dan seumur hidup, sisa hidup lo, panjang atau pendek itu terlalu lama untuk dihabiskan dengan penderitaan. Ya. Menjalani hidup dengan menderita, memilih menjalani hidup dengan menderita itu penderitaannya unbearable ya. Yes. Dan hidup itu terlalu lama. Iya, dan kalau tadi ada grey divorce, ya kita kan nggak bisa judging orang ya. They have their own reasons gitu. Mau benar mau tidak, ini bukan masalah benar atau tidak benar, tetapi kita nggak bisa judge pemikiran orang. Mungkin orang ini merasa, sisa hidup gue cuman barangkali tinggal 20 tahun lagi kalau gue beruntung misalnya, atau 30 tahun. Tetapi 20 tahun itu terlalu lama loh untuk dijalani dengan menderita. Gitu. Not even 20 years. If you have another 2 years to live. Lebih gila lagi. Cuman 2 tahun lagi nih gue hidup. Jangan dong gue menderita gitu. Apapun ya penyebabnya. Gitu. Gitu deh. Mana lebih susah menurut lo? Mana yang will bring out your truest character? Jadi gini, kemarin gue ngobrol sama Ferry Mariadi kan. Gue bahas ini sama Iwet. Again kembali mengenai perceraian. Kan ada yang bilang gini, karakter manusia itu keluar justru saat nggak punya duit. Ya. Terus Ferry bilang gini, kalau menurut gue, karakter kita itu justru keluar saat kita punya banyak duit. Ya. Karakter sejati ya, yang benernya lo. Ya. Kalau menurut lo, yang mana? Buat lo yang mana? Saat lo nggak punya duit, atau saat duit lo banyak? Tergantung orang sih, Dave. Tergantung orang. Jadi gini, kalau menurut gue, ketika lo punya duit, lo lebih bebas untuk menjadi diri lo sendiri. Jadi mau aslinya bener atau nggak bener, akhirnya ya keluar gitu. Kalau waktu lo nggak punya duit, memang waktu lo kepepet, aduh nggak punya duit, bisa jadi apapun itu lo akan kerjain, ya. Nah kembali lagi, kalau lo orangnya mengedepankan kehalalan dan integrity, nah keluar deh tuh kebaikan yang lo punya. Tapi kalau lo memang aduh apa aja deh ya, halal nggak halal gitu, nah keluar juga. Oke, tetapi ada alasan tidak punya duit. Tapi kalau lu udah punya duit, kita ngomong koruptor deh, nggak ada koruptor yang miskin, udah kaya masih korupsi, bener nggak? Iya kan? Nah berarti kan itu kan ya lu udah punya duit aja begitu, berarti emang asli lo begitu gitu loh. Ya kan? Nah, mengenai punya duit nggak punya duit ini, aduh tadi gue kepikiran tuh mau ngomong, lupa. Begini nih emang kalau umur segini. Satu hal nih mengenai punya duit sama nggak punya duit. Gue ya Dave ya, tadi balik lagi kepada bermasalah atau tidak ya. Kalau hanya salah satu pihak, terutama yang perempuan yang menjadi provider dan yang terus-terus kerja.
Nah, satu nih faktor yang mempengaruhi kalau menurut gue ya, Div ya. Kalau duit lu banyak atau lu tidak berkekurangan, lu nggak akan mempermasalahkan itu, Div. Ah, Coba jadi lu pikir. oke. Coba lu pikir. Jadi kalau kitanya punya duit kita nggak berkekurangan gitu, Yes. kita nggak akan mempermasalahkan either pasangan kita punya duit atau nggak punya duit. Yes. Either pasangan kita resenya saat punya duit atau resenya saat nggak punya duit. Dek, Maaf ya, dek, ini maaf lagi ya. Lo tahu temen gue dong, itu temen sekolah gue dulu tuh, Jennifer Supit, oh, kaya banget kan oh, perempuan ini. oh, Terus oh. kan menikah dengan Brondong ya kan. Hmm. Nah kita gue sih nggak kenal apa namanya Mami Ipel itu teman sekolah lo, Nek. Sekelas lo. temen SD Hah? dulu di Teresia. Astaga. Makanya waktu bokap gue meninggal tuh udah dateng nih, heboh kan orangnya. Iya si Mami Ipel itu temen SD gue. Nah coba Dave, ya kan, mau orang ngomong apapun dia nggak peduli. Bener gak? Iya. Mau dibilang mau dihina, dan gue tuh kagum juga sama suaminya si Jennifer ini, Arjun ya namanya. Si Ya. Ajun. Ajun. Kan cuek banget ya. Mm-mm. Iya dong, cuek banget, very confident, very secure gitu. Iya kan, ya nggak tahu ya di balik pintu, tapi kan kita ngelihatnya yang ada di depan mata kita. Nah, jadi itu yang gue pelajari juga, Div. Di saat lo nggak usah kaya raya lebar, tetapi di saat lo tidak berkekurangan, ya segalanya cukup, lo nggak akan mempermasalahkan tuh. Mm-mm. Teman-teman gue beberapa gue lihat demikian, dan dan ini tidak hanya terhadap pasangan, Div. Menurut gue hidup itu semakin lebih konten, betul, kalau lu tuh merasa semuanya cukup dan duit lu ada. Duit lu ada. Nah, jadi menurut gue sebagai perempuan dan sebagai laki-laki juga, tapi lebih kepada perempuan ya, karena kan gue ngejalanin hidup, peran dan hidup gue kan sebagai perempuan. Ya ini, kita mesti mandiri dan sebisa mungkin kita tahu bagaimana mencukupi. Gue nggak bilang kita harus kaya raya ya, tetapi mencukupi. Karena sekaya raya apapun lo, kalau lo merasa itu tetap nggak cukup, ya Nggak pernah beda. cukup. Beda rasanya, ya. Gitu. Makanya ya Div ya, satu lagi, kalau lo tanya orang tuh lebih kelihatan aslinya kalau punya duit dan gak punya duit. Kayaknya gue lebih setuju, setelah gue pikir-pikir dan gue ngomong gini, kayaknya gue lebih setuju kalau lo punya duit deh. Jadi gue tuh kemarin lagi mikir ya Div ya, gue gak ngerti loh sama orang kaya yang pelit. Menurut gue tuh lo kaya, kenapa lu pelit gitu loh? Ya, ini kan lu ingat gak sih? Ini kan diskusi kita kalau lagi di treadmill, kalau zaman dulu lagi olahraga bareng, iya gak sih? Iya Iya kan? kan? Karena menurut gue tuh ya, nih maaf ya teman-teman ya, gue aja, gue misalnya gue ngebandingin diri gue gitu ya, ada nih orang kaya banget, gue tuh nggak adalah seujung-ujung kukunya gitu ya, tapi kok kayaknya kalau dimintain tolong atau diajakin charity atau apa, tergerak gitu, misalnya mau berbaik hati sama orang, kok kayaknya gue nggak bilang gue orang baik ya, tetapi kok kayaknya gue lebih easy ya daripada orang kaya ini gitu. Nah gue nggak ngerti tuh, sama gue juga nggak ngerti. Udah kaya banget, ini dari pengalaman kita sebagai MC nih, pengalaman gue sebagai MC ya. Lu tuh udah kaya banget ya, gue tahu banget lu punya apa aja dan lain-lain. Kok lu bisa sih udah pakai gue lewat organizer, and yet you have the courage to pick up the phone, lu bisa gitu ya,
diri lo sendiri angkat telepon, nelepon gue untuk bilang, Becky boleh nggak harganya enggak segitu. Aduh, gue nggak ngerti lo. Aduh, bener-bener. Padahal gue tahu loh MC ya. Kita tahu kan betapa harga kita, sekecil apa harga kita dibandingin dekor di kawinan itu. Iya. Dibandingin bayar, tahu-tahu ada penyanyi-penyanyi terkenal yang hadir gitu. DJ dari luar negeri gitu. Oh, LED. Berapa harganya? Ya kan? And yet lu tuh angkat telepon, lu tuh punya A I U E O lo, gue tahu gitu loh. Nggak ngerti gue tuh. Makanya kan punya duit Iya. tapi masih begitu. Nah, menurut gue tuh ya berarti kelihatan, ya kan? Kalau waktu lu nggak punya duit, mungkin lu nawar, ya emang itu udah lazim. Tapi lu punya Iya. duit, kenapa lu nawar? Nah, berarti itu aslinya lu keluar. Iya, iya, iya. Karena gue juga 2 hari gue mikirin itu, gue juga sepaham sih sama Ferry sama lo. Karena menurut gue kalau lo nggak punya duit, ya mungkin eh, nggak semenantang karakter asli yang keluar ketika lo punya duit. Tantangannya terasa lebih 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 berat lah kayaknya kalau kita menakarnya dari ketika mungkin karena kita nggak punya banyak duit ya, Bo. Jadi kita ngelihat kalau nanti punya banyak duit repot ya karakter kita ya. Kita membayangkannya begitu kali ya. Enggak sih. Enggak deh. Enggak. Karena gini, lu tahu ya, maksudnya masih ada sih potensi, misalnya potensi, aduh jangan-jangan kalau gue punya duit berubah nih gue gitu. Nah, artinya lo harus bisa menjaga integritas diri lo, ya kan? Kayak gue harus menjaga, oh iya kalau gue punya duit gue nggak mau kayak orang-orang ini. Gue sombong, misalnya sombong tapi untuk ngebayar orang sesuai yang diminta, nawar gitu misalnya ya. Atau masih hitungan pelit sama orang. Jadi maksud gue gini loh, sebagai orang hidup gitu ya, tentu kita harus bijaksana menentukan pilihan. Gue punya temen ya Dev ya, dan gue suka banget sama temen gue ini. Kaya raya banget, kaya raya banget. Lu kenal lah ya. Tetapi dia tuh kalau kayak mau trip, oh yang ini kayaknya tripnya lebih oke nih daripada yang ini dengan harganya gitu. Tetap bijaksana gitu untuk menentukan pilihan. Bukan berarti kemudian juga wah jor-joran gak karuanan gitu loh. Tetapi di saat lo harus berbaik hati kepada orang, bermurah hati kepada orang, lo melakukannya. Ngerti. Ngerti? Ngerti ya? Jadi ada juga orang yang wah beli tas udah nggak lihat-lihat, udah nggak pakai tawar ini karena buat nenteng sendiri. Tapi waktu lo perlu bermurah hati kepada orang yang membutuhkan kemurahan hati lo enggak berpartisipasi. Lo memutuskan, oh no, it's not my problem. Nah, itu loh yang maksud gue pelit. Iya. Jadi dia memilih untuk menikmati uangnya dia untuk diri dia sendiri aja. Iya. Iya. Jor-joran, royal buat dirinya. Iya. Gitu. Iya. Malah pakai nunjukin lagi ke kita gitu. Iya, ada juga sih. Gue kenal yang begitu juga sih, ya. Dan akhirnya juga kita juga belajar untuk ya udah gitu. Dia tipe yang nggak doyan berbagi aja. Dia menikmati dengan diri dia sendiri aja gitu. Iya, gitu. Aduh dalam ya omongan kita tentang ditakol. Oh, sebelum ditutup, itu pada nanyain, pada berisik banget dari tadi. Atasan lo belinya di mana, mereknya apa? TikTok. Boleh sebut merek? Toko Orange. Enggak. TikTok. TikTok. Sebut aja. Shop at Velvet.
Oh, tahu. Ada hitam, ada putih. Aduh, cakep sekali loh yang putih. Terus gue ya, saking putih ini kan begini ya, ya Mm-mm. eh, lehernya. Saking gue suka banget dengan si penampakan putih itu ya, sampai gue takut mau pakai, takut kena bedak. Itu lo beli online Beli dan online, size-nya TikTok. bener, barangnya bener. Iya, Oke, tuh. bagus. Oh iya bener. Ini Oke. ada kancingnya, Ah, tapi ah. sebenarnya nih kancingnya kancing hitam sampai ketutup gitu. Oke. Terjawab Gue tuh ya, banyak teman-teman. banget mau sukses belanja belanja online di TikTok baju-baju gitu, fast. Ih, gue pernah dapet fast persis Zara. Kalau Zara tuh 599 atau 499, gue dapet di TikTok dua retine. Ini juga ini tuh 200-an, aduh berapa ya? Aduh nanti deh kalau kalau ada live lagi sama Dave, gue ini deh gue hafalin harga-harganya. Katanya kualitasnya gimana? Kualitasnya Kualitasnya oke. bagus, bagus, bagus banget. Dia kayak kayak linen gitu tapi apa ya nih? Enak, bagus dan ini udah pernah dicuci nggak berubah bentuk. Tadi ada yang nanyain gelang gue ya. Nah, kalau gelang gue ini juga nih, dia udah jualan online nih sama Pura, Oh, produk Bali. Jadi dia Bali. itu sebenarnya dia itu apa namanya batu-batuan yang ada ininya, ada Energi alam, miningnya, energi alam. ada energinya. Nah, kalau yang ini ya, yang biru, aku akan berbagi rahasia sedikit sebagai penutup duvet hari ini. Jadi Dave, ini adalah sebetulnya, inget nggak dulu kita tuh punya macem-macem Energi rantai news. masker. Oh, hah? Rantai masker, rantai kacamata, terus udah nggak pakai lagi. Ya udah, gue jadiin gelang aja. Nah ini jadi kalau gue pakai ini sendiri, ya eh, kependekan atau kepanjangan. Nah gue punya gelang juga nih, gue sambung aja. Jadi gue pakai deh tuh, cakep kan? Digulung, gulung, 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 gulung. Nah, kemudian dia menjadi gelanggang samudra. Tuh, di sini. Kok susah sih? Tuh, ya kan? Gak ada yang tahu loh ini sebenarnya gantungan kacamata. Tuh, Masa? kait dan iya, kait dan kaitnya. Aduh susah deh. Lo tahu nggak? Ininya Jane Fonda ya. Jane Fonda, Heeh. panutan kita. Jane Fonda kan udah uzur ya. Kemudian dia kan single, ya. Dia Heeh. single. Terus pada suatu hari quote-nya dia nih lucu banget. Dia bilang gini, kemarin gue pulang abis awarding. em, di saat itulah gue tuh berharap atau menyesal kenapa gue nggak punya suami. Kenapa? Dia nggak bisa buka bajunya sendiri dan gak ada yang bantuin. Oh, Jadi kasihan. punya suami buat bantuin buka baju. Sama, Oh. kadang-kadang pakai gelang bantuan suami. Najong. Atau manggil Mbak Ani. Ani, Ya, kalau sini kamu. Gitu. itu kan sama kayak ada satu momen di film Sex and the City si Samantha bilang dia mau buka gelangnya dia nyampe di rumah dia mau buka nggak bisa buka dia bilang gini kadang-kadang ternyata gue butuh sih laki-laki di rumah untuk bantuin buka gelang ya kan. Iya, 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 iya. Aduh, anywho, geng duet, thank you so much. Bentar lagi nyampe Thank KPI you. kita. Tap-tapnya dulu sampai 1M, Ayo jangan tap lupa ya. tap 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 1M tap. pecah Yeay. telur.
Yes. Ya udah, kamu sehat-sehat ya, geng duet juga ya, semuanya sehat supaya bisa mandiri. Kalau nggak sehat, waduh mau ngapa-ngapain juga susah. Kapan dong kita janjian, kita live makan siang di ramen? Sekalian Yuk, promosi ramen, siap, ya? ditunggu. Oke, Oke. ntar kita janjian ya. Ya, sip. Oke, Oke, geng thank duet, you thank Dini, you. Back, thank you. geng duet, Enjoy the thank you rest. semuanya. Enjoy the rest of your day ya. Love you.